Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kebun mangga UHDP. Di hari ini kita akan kembali berbagi tips dan trik bagaimana cara kita melakukan pembungaan tanaman mangga kita di luar musim. Seperti yang sobat lihat di depan saya ini. Ini merupakan buah mangga di kebun kita yang sudah cukup tua, dan alhamdulillah di kebun kita untuk musim mangga telah berakhir sekitar 2 bulan yang lalu. Sedangkan yang ini merupakan sisa-sisa dari panen kita beberapa waktu yang lalu. Hari ini kita lagi melakukan optimasi dalam rangka persiapan pembungaan tanaman mangga di luar musim. Seperti kita tahu, untuk kita yang menjadi petani mangga, kita akan mendapatkan omset yang optimal jika tanaman mangga kita bisa berbuah di luar musim. Dan alhamdulillah untuk kebun mangga kita sendiri hari ini telah memiliki batang-batang yang cukup besar karena umurnya sendiri yang telah mencapai 2 tahun. Kegiatan kita hari ini yang pertama adalah melakukan pembersihan gulma. Di sini dulunya banyak anak-anak kayu yang tumbuh secara liar yang belum sempat kita bersihkan. Hari ini kita kembali melakukan pembersihan. Seperti yang sobat lihat di sini, salah satu kawan kita lagi bekerja untuk membuang akar kayu yang tentunya akan sangat mengganggu pertumbuhan tanaman mangga kita ke depan. Selain pembersihan gulma, hal yang harus kita lakukan adalah melakukan pemangkasan agar tanaman mangga kita bisa kembali berbunga. Seperti yang sobat lihat di depan kita ini, merupakan salah satu tanaman mangga yang telah kita pangkas sekitar 1 bulan yang lalu. Dan alhamdulillah hari ini telah keluar bunga-bunganya. Dan di waktu yang sangat berharga ini, kita akan berbagi kepada sobat bagaimana cara kita melakukan agar semua tanaman mangga di kebun kita dalam waktu 1 bulan ke depan bisa kembali segera berbunga. Seperti yang sobat lihat, ini merupakan beberapa pohon mangga yang telah kita lakukan pemangkasan dalam rangka untuk mempersiapkan agar bisa segera berbunga. Dan hari ini, seperti yang kita sampaikan tadi, kita akan berbagi bagian mana saja dari tanaman mangga yang ada di depan kita ini akan kita pangkas sehingga proses generatif daripada pohon mangga ini bisa lebih optimal. Oke sobat-sobat, seperti yang sobat perhatikan, pohon mangga ini terlihat sangat rimbun. Maka salah satu langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan cara membuang daun-daun tua. Jadi pastikan daun-daun tua yang ada pada tanaman mangga kita buang agar batang daripada tanaman mangga kita lebih mudah terkena sinar matahari, dan juga nutrisi pupuk yang akan kita berikan ke depan bisa digunakan dengan optimal untuk proses pembungaan. Untuk sobat yang baru pertama kali mengunjungi channel Kebun Mangga UHDP, yang belum subscribe silahkan di subscribe untuk mendapatkan update bagaimana perkembangan tanaman mangga ini 1 bulan ke depan. Jika video ini bermanfaat silahkan di share apa aja yang kita lakukan sehingga sobat-sobat yang lain bisa ikut melakukannya. Informasi yang kita bagikan ini merupakan pengalaman kita, tidak ada maksud dari kita untuk menggurui. Oke sobat, kita lagi lakukan proses pembuangan daun-daun tua. Nah, di sini daun tuanya masih cukup banyak sehingga sinar matahari masih terkendala untuk bisa mengenai batang daripada tanaman mangga kita. Wow, kepleset bos, sorry. Oke sobat kebun mangga UHDP, ini adalah tampilan daripada tanaman mangga kita setelah kita lakukan pembuangan daun tua. Seperti sobat lihat di bawah ini sangat banyak daun-daun tua yang telah kita buang. Langkah berikutnya yang kita lakukan adalah pemangkasan tunas air ataupun tunas muda. Seperti yang kita perhatikan, kalau sobat lihat di sini, walaupun telah kita lakukan pembuangan daun tua, tapi di sini masih cukup rimbun. Maka di bagian ini
tunas muda ataupun tunas-tunas air perlu kita buang. Dan di sini ada sekitar 2, 4, 6 tunas. Kita akan merawat 3 tunas saja. Ini kita buang. Oke, kita buang tunasnya. Demikian juga 2 yang bagian atas. Oke sobat, jadi tinggal cuma 3 aja. Demikian juga yang ini merupakan bekas dia berbuah dulu, kita buang di bagian ini. Oke, kalau kita lihat ke bagian dalam, ini ada satu tunas nih yang cukup besar, tapi tunas ini tertutup oleh cabang-cabang yang lain, ataupun cabang ini tertutup oleh cabang-cabang yang lain, maka cabang ini juga akan kita buang. Demikian juga cabang yang ini, yang lokasinya di bawah cabang yang lain. Kalau kita lihat ke atas, dia tertutup sehingga cabang ini juga kita buang. Oke, kalau kita lihat ke dalam, ini ada lagi tunas air. Kita buang kembali. Demikian juga di bagian ini, ada lagi tunas airnya. Bagian bawah juga. Oke, kemudian di bagian ini, nah ini kalau sobat perhatikan ada tunas yang tegak lurus ke atas, yang ini akan kita buang. Kita cuma merawat yang arahnya ke samping, karena tunas yang arah ke samping ini nanti akan menjadi cikal bakal dia tempat keluar bunga nantinya. Oke sobat ya, demikian juga di sini masih ada. Ini ada 5, kita tinggalkan 3 aja. Oke, kalau kita lihat lagi di bagian luar, oke, ini ada tunas yang jumlahnya cukup banyak, dan juga ada bagian tengah yang tegak ke atas. Kita akan tinggalkan 3 tunas saja. Oke, di bagian ini juga sangat banyak tunas-tunas yang perlu kita buang di bagian tengahnya. Salah satu tujuan kita membuang tunas bagian tengah merupakan cara agar tanaman mangga kita ini agak tidak menjadi lebih tinggi. Dan juga tunas yang arahnya ke atas memiliki sifat vegetatif. Sedangkan kita ingin fokus tanaman mangga ini agar segera berbuah, sehingga kita cuma meninggalkan tunas-tunas yang mengarah ke samping. Dan untuk jumlah tunas yang lebih daripada 3, kita akan buang. Kita akan rawat 3 tunas utama saja. Oke sobat, kita akan lanjutkan lagi kerja kita untuk membuang tunas-tunas. Nanti akan kita lanjutkan lagi videonya. Alhamdulillah akhirnya selesai juga kegiatan kita. Ini adalah tampilan daripada tanaman mangga kita. Kalau kita lihat sekarang, sinar matahari bisa langsung masuk ke dalam mengenai batang-batang yang ada di tanaman mangga. Satu yang perlu sobat perhatikan dalam proses pruning untuk pembuahan adalah pada saat kita melakukan pruning, untuk tunas-tunas yang arahnya ke samping, contohnya seperti ini, seperti sobat lihat, yang ini dia. Ini tidak kita pangkas di sini, karena kita berharap di bagian ujung ini dalam waktu 1 bulan ke depan akan keluar bunga. Sangat berbeda untuk proses pruning yang tujuannya untuk pembentukan kanopi. Di sini tetap kita pangkas. Sedangkan untuk pangkas pembuahan, di tunas-tunas atau cabang-cabang yang nanti akan kita harap untuk berbunga, tetap kita biarkan seperti biasa. Namun untuk tunas yang arahnya ke atas, contohnya kalau kita perhatikan di sini, ini dia. Ini ada tunas yang tegak ke atas, ini tetap kita buang. Kita tinggalkan yang arah ke samping. Harapan kita nanti di 3 cabang ke samping ini akan keluar bunganya. Dalam kegiatan ini kita akan menggunakan pupuk jenis KCL dengan kandungan sebanyak 60%. Dan juga pupuk TSP dengan kandungan fosfat sebanyak 46%.
Untuk lebih jelasnya, ayo kita lakukan pengadukannya. Ini merupakan pupuk jenis DSP yang berbentuk granul ataupun butiran. Oke, yang akan kita campur dengan pupuk jenis KCL nantinya. Di sini untuk perbandingannya kita akan memberikan 2:1, yaitu DSP sebanyak 2 buah botol cat tadi, sedangkan KCL sebanyak 1 buah botol cat tadi. Untuk informasi buat sobat-sobat, botol cat tadi berukuran 3,5 liter. Oke, sekarang kita tuangkan untuk pupuk jenis KCL yang merupakan salah satu pupuk yang sangat bagus untuk kita berikan dalam fase generatif daripada tanaman mangga kita, sehingga bisa mencukupi nutrisi yang dibutuhkan untuk proses pembungaan nantinya. Kita aduk dulu sobat ya. Oke sobat, ini udah kita aduk, udah bercampur dengan baik. Baru kemudian kita siapkan untuk kita berikan. Oke sobat kebun mangga UHDP, ini merupakan jenis mangga yang akan kita lakukan proses pemupukan dalam rangka kegiatan memaksa pohon mangga ini sehingga bisa berbuah di luar musim. Untuk informasi untuk sobat sekalian, pohon mangga ini baru siap kita panen sekitar 2 bulan yang lalu, dan hari ini kebun mangga UHDP akan melakukan proses pembuahan ataupun pembungaan kembali tanaman mangga kita. Di sini kita telah menyiapkan salah satu nutrisi penting yang wajib kita berikan agar kegiatan kita lakukan bisa berlangsung dengan optimal, yaitu pemberian pupuk DSP dan KCL. Untuk perbandingannya, DSP sebanyak 200 gram dan KCL sebanyak 100 gram yang telah kita campur di dalam wadah ini. Ini merupakan wadah yang telah kita ukur sebelumnya, yang jumlahnya lebih kurang 300 gram dan kandungan di dalamnya ini terdiri atas DSP dan KCL dengan perbandingan 2:1. Untuk pemberian pupuk sendiri, kita sebelumnya telah membuat lubang ataupun parit sekeliling tanaman mangga kita, yang lubang dan parit ini berfungsi sebagai tempat di mana kita akan memberikan pupuknya. Untuk sobat-sobat kebun mangga UHDP yang ingin membuat lubang parit seperti ini, pastikan berada di tajuk terluar daripada cabang tanaman mangga sehingga penyerapannya bisa optimal. Oke, akan kita lakukan pemberian pupuknya. Di sini pupuknya kita berikan dengan cara kita tabur di sekeliling tanaman mangga kita di dalam parit yang telah kita buatkan sebelumnya. Setelah pupuknya selesai, tahap selanjutnya adalah melakukan melakukan penutupan agar tidak terjadi penguapan, sehingga penyerapan nutrisi pupuk yang telah kita berikan ini
bisa optimal. Dan insya Allah biasanya dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan akan turun hujan, karena di tempat kita lagi musim hujan. Seperti sobat lihat, ini tanahnya masih basah, sehingga pupuk-pupuk yang kita berikan tadi akan tercampur dengan optimal nantinya. Oke sobat-sobat, sehubung dengan kegiatan ini kita akan lanjutkan dulu untuk pemberian pupuk ke semua tanaman mangga kita di kebun mangga UHDP. Untuk sobat yang belum subscribe, silahkan di subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari tanaman mangga kita. Setelah kita lakukan pemupukan, langkah berikutnya adalah melakukan penyemprotan insektisida dan fungisida agar tanaman mangga kita terlindung daripada hama dan juga jamur. Dalam proses penyemprotan ini, kita akan menambahkan pupuk MKP dan KNO3 sehingga kegiatan pembungaan mangga kita bisa berlaku dengan baik. Oke sobat, kita lanjutkan kegiatan ini dulu, nanti akan kita lakukan penyemprotan. Untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Untuk mengoptimalkan proses memaksa tanaman mangga kita untuk bisa berbunga dan berbuah di luar musim, kita juga akan memberikan beberapa tambahan lainnya selain pemupukan yang telah kita lakukan tadi. Di sini kita akan menambah pupuk MKP yang merupakan salah satu pupuk yang sangat bagus untuk merangsang pembungaan. Juga kita tambah dengan KNO3 putih yang fungsinya adalah salah satu pupuk tunggal yang digunakan dalam fase generatif tanaman mangga kita. Selain itu, untuk lebih menjaga agar tanaman mangga dari serangan hama dan juga jamur, kita akan memberikan insektisida Demolis sobat, yang merupakan produksi dari DGW. Setelah itu kita tambah dengan antrakol untuk mengatasi jamur yang ada di tanaman mangga kita. Selain antrakol dan Demolis ini, kita sedikit memberi tambahan reagent yang berfungsi untuk membasmi semut-semut atau sejenis serangga yang seringkali banyak terdapat pada tanaman mangga ini. Nah, semua insektisida dan fungisida termasuk pupuk MKP dan KNO3 akan kita spray dan kita campur di dalam wadah ini. Dan terakhir, jangan lupa ditambahkan dengan spreader, yaitu merupakan salah satu perekat, perata, dan penembus agar nutrisi dan juga insektisida dan fungisida yang akan kita spray nanti bisa berfungsi dengan optimal. Oke, untuk jelasnya kita tambahkan dulu pupuk MKP sebanyak 2 sendok makan. Ini kita berikan MKP 2 sendok makan. Kemudian kita tambahkan dengan pupuk KNO3 putih sobat ya. KNO3 putih sebanyak 4 sendok makan. Jadi perbandingannya MKP dan KNO3 putih adalah 1:2. Oke, setelah itu baru kita tambah Demolis yang merupakan salah satu insektisida yang cukup ampuh untuk mengatasi tanaman mangga kita. Di sini kita memberikan kurang lebih sebanyak 10 mili aja. Oke. Selanjutnya kita tambah antrakol yang merupakan
salah satu fungisida berbentuk bubuk yang kita gunakan untuk mengatasi hama jamur. Oke sobat, untuk antrakol sendiri kita berikan 2 sendok makan. Oke, untuk masalah semut seperti yang kita ceritakan tadi, kita gunakan reagent. Nah, untuk reagent kita berikan secukupnya. Cukup beberapa tetes saja. Oke. Nah, yang terakhir adalah berkat penembus dan perata agar hasil penyemprotan kita bisa lebih optimal. Di sini kita berikan 1 tutup. Oke sobat. Nah, begitu ini sudah selesai, langkah selanjutnya adalah kita lakukan pengadukan. Oke, kita aduk terlebih dahulu. Untuk sobat kebun mangga UHDP, untuk proses penggunaan MKP, KNO3 ataupun fungisida dan insektisida yang lainnya bisa sobat sesuaikan. Khususnya untuk insektisida dan fungisida di kebun mangga UHDP, kita sering melakukan rotasi agar hama pada tanaman mangga kita tidak kebal terhadap salah satu fungisida ataupun insektisida yang kita berikan. Oke sobat, langkah berikutnya kita masukkan. Di sini kita menggunakan tangki semprot dengan kapasitas 16 liter air. Oke, setelah dimasukkan kita aduk. Sebelumnya telah kita berikan air setengah daripada tangki ini agar pencampurannya lebih optimal. Kita aduk terlebih dahulu. Dan kemudian baru kita tambahkan air yang lain lagi sobat. Oke, sekarang kita lagi di kebun untuk penyemprotan tanaman mangga kita sendiri agar penyerapan daripada pupuk MKP dan KNO3 yang kita berikan bisa optimal. Maka pastikan penyemprotan kita lakukan di pagi hari antara jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Kenapa? Karena pada waktu di pagi hari stomata daripada daun tanaman mangga sedang bekerja. Dan untuk penyemprotan sendiri, pastikan sobat-sobat untuk menyemprotkan dari bagian bawah, sehingga proses pemupukan sehingga tanaman mangga kita bisa berbuah di luar musim bisa berhasil dengan optimal. Oke sobat, demikianlah sharing kita bagaimana caranya kita melakukan pemupukan, pemangkasan agar tanaman mangga kita bisa berbuah secara optimal. Semoga bisa bermanfaat. Untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kebun mangga UHDP. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.